Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah perkenankan kita meneruskan menjaga keistiqomahan kita, wabil khusus memulai hari ini dengan salat subuh berjamaah. Merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang kita harapkan melalui wasilah salat subuh berjamaah yang berturut-turut ini Allah bebaskan kita dari sifat nifak dan kemunafikan. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita, halaqah tadabbur Al-Quran kita pada ayat 154 sampai 153 insyaallah. Sekedar mereview bahwa pada pekan yang lalu kita membahas tentang hikmah terakhir dari tahwilul kiblah yang sebenarnya sudah tidak bisa dibantah lagi, dan mereka itu tahu bahwa itu adalah masyru', bahwa itu adalah perintah dari Allah, tetapi mereka berpegang teguh kepada keegoisan, berpegang teguh kepada rasa iri dan dengki, akibatnya tertutup. Dan Allah SWT memberikan wasiat kepada kita menghadapi respon yang negatif dalam segala hal kita, dalam hal kebaikan. Itu Allah menutup pekan lalu dengan pesan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Dan Allah mengatakan ma'as sabirin itu bukan berarti tidak bersama orang salat, karena di dalam salat itu ada hikmah pelajaran sabar. Nah, pada ayat-ayat berikutnya yang kesempatan kali ini itu lebih memerinci apa dan prakteknya dalam menghadapi kesabaran itu. Ini nanti ada banyak hal yang membicarakan yang berhubungan dengan kesabaran. Kita mulai pada 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi sesungguhnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak bisa merasakan. Ini perkataan yang biasa. Kita tidak merasakan apa-apa kalau tidak dihubungkan dengan sebelumnya serta kontekstual ayat ini. Allah mengatakan wala taqulu, jangan dikatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, padahal kelihatannya mati. Makanya nanti di dalam kebahasaan itu kenapa Allah tidak menyuruh kita mengatakan mereka hidup. Kalau Allah menyuruh kita misalkan qulu liman yuqtalu fi sabilillahi ahya, katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu hidup, itu menyalahi aturan. Karena pada kasat matanya mereka mati. Maka ini datang dengan sigat negatif, datang dengan takbir negatif. Padahal takbir negatif itu jarang dipakai. Dalam pendidikan juga takbir negatif itu atau ancaman yang negatif itu alternatif terakhir ketika ajakan positif tidak bisa dilakukan. Tetapi ini adalah salah satu hikmahnya, karena kematian itu menjadi hal yang pasti. Dan kematian itu pada kondisi fisiknya terjadi, maka tidak bisa disanggah. Ketika kita melihat seseorang terbunuh di jalan Allah, tergeletak dan sudah tidak ada ruhnya, mereka mati secara fisik. Kenapa? Karena raganya ditinggal, dan itu adalah kematian dalam artian kebahasaan, diketahui manusia. Tetapi apa? Ahya, mereka sejatinya hidup. Nah, pertanyaannya dibalik juga. Apakah orang yang tidak terbunuh atau apakah orang yang terbunuh tidak di jalan Allah itu mereka nggak hidup ruhnya? Ya, jawabannya adalah hidup juga. Cuman
hidup mereka itu tidak seperti hidup karena disiksa. Nah, maka di sini semua orang dia berbuat baik atau tidak dalam hidupnya, ketika mati maka orang tersebut yang membedakan adalah nasibnya di alam barzah. Orang-orang yang mati dalam keadaan baik dia hidup. Kenapa? Karena menikmati di ruang tunggu. Kalau boleh memberikan perumpamaan, kita sedang transit diberikan VIP long, ya kan, ada ruang tunggu yang VIP yang udah langganan Garuda berkali-kali misalnya kan Pak ya, bisa diurus. Nah itu kita di dalam transit pun mau 4 jam 5 jam, meskipun itu juga tidak bagus juga, tetapi transit dalam kondisi yang nyaman itu tidak terasa. Dan itu dikatakan ahya, hidup. Karena orangnya itu seolah-olah tidak ada perpindahan. Dia mau hidup di dunia, bahkan justru kehidupan dia saat itu lebih bagus. Tetapi orang-orang yang sebaliknya terbunuh atau mati dalam keadaan tidak baik, loh mereka bukan ahya, betul mereka tidak mati ruhnya, tetapi hidup untuk mendapatkan perskotnya, untuk mendapatkan gambaran siksaan nanti di hari akhirat. Jadi itu tidak bisa disebut hidup. Karena di alam barzah itu dia disiksa. Dan ini dijelaskan di dalam hadis bahwa di alam kubur itu ada nikmat, ada siksa. Nah, maka di sini kalimat amwat dan ahya itu menurut pakar bahasa laisat ala haqiqatiha. Jadi kematian di sini adalah kematian fisiknya. Ahya di sini bukan hanya ahya ruhnya, tetapi penghormatan dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu yang disebut dengan kehidupan. Makanya kita mohon maaf dalam kehidupan kita sehari-hari kan ada orang yang hidupnya tidak layak misalnya. Lah, kalau hidupnya tidak layak berarti dia nggak hidup. Bukan berarti dia nggak hidup. Standar kehidupannya itu di bawah kehidupan rata-rata orang yang hidup normal. Ya, ini berarti tidak dikatakan, pakar bahasa tadi menyebut laisat ala haqiqatiha, tidak seperti kenyataannya. Nah, ini berarti majas. Dan ahya di sini diterjemahkan di dalam surat-surat yang lain, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah. Jadi hidup di sisi Allah itu mereka hidup dalam kondisi dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, mereka hidup tetapi hidupnya itu dihinakan oleh Allah. Tapi lihat, walakin la tash'urun, kalian tidak merasakan. Nah, karena perasaan kita pun terbatas. Bahasa yang dipilih Allah, kenapa Allah tidak mengatakan walakin la ta'lamun, padahal itu lebih cocok. Atau walakin la tandurun, tetapi kalian tidak melihat. Tetapi yang dipakai di sini adalah walakin la tash'urun, kalian tidak merasa. Perasaan manusia pun terbatas, karena perasaan manusia bisa ditipu. Kita bisa pura-pura sedih melihat orang ini meninggal, padahal yang meninggal itu adalah para penjahat yang dia bungkusnya orang baik. Ya, jadi kita tidak tahu apakah dia hidup itu. Makanya dalam etika kita menganggap dalam ketika orang meninggal itu nahsabuhu minas shalihin. Kita menganggap mereka itu termasuk orang saleh, karena nanti keputusannya yang tahu hanya Allah. Mayit yang dihadap kita itu baik atau bukan, itu kita tidak tahu. Tetapi dengan dzan kita, dengan perkiraan kita, dengan doa kita, itu barangkali bisa menolong orang tersebut. Dan itu ada masyru'nya. Kita menganggap orang yang meninggal ini termasuk orang soleh. Tentunya kita nggak bisa pura-pura juga. Kalau pada kenyataannya dia bukan orang soleh, kemudian kita anggap orang soleh, itu Allah lebih tahu. Ini dalam artian kita menghukumi dengan zahirnya. Kita nggak bisa menghukumi dengan yang tidak zahir. Maka di sini la tash'urun, karena perasaan itu terbatas. Manusia bisa ditipu perasaannya. Maka yang hikmah kedua, dalam agama itu perasaan juga tidak boleh dipakai. Karena untuk mengetahui yang gaib itu datangnya dari syariat Allah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita tahu bahwa mereka itu hidup dari mana? Dari Al-Quran.
Makanya la tash'urun itu juga perintah kita mengesampingkan perasaan untuk mengetahui hal-hal tertentu. Nah, ini nggak boleh. Jadi kita beribadah itu dalilnya harus pasti. Kenapa kamu sholat? Perasaan sholat itu wajib. Nah, ini nggak boleh. Kenapa kita sholat? Dalilnya menunjuk demikian. Kenapa kita puasa? Jelas dalilnya. Nggak boleh kita perasaan ini baik. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibutuhkan istifta. Itu ada istafti qalbak. Ini benar atau salah? Tas rumit menentukan. Ya udah kita tanya hati nurani kita. Benar atau salah? Nah, itu ayat pertama ya. Kemudian ayat kedua, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kaitan dengan kesabaran, Allah akan mencoba. Dan di sini tadi ya, wala taqulu, jangan kalian katakan wahai orang-orang yang beriman, wala nabluwannakum, kalian wahai orang-orang yang beriman akan diberikan cobaan. Ini al-ibtila di sini. Bala itu bisa berarti negatif, bisa berarti positif. Tetapi di sini bala maksudnya adalah ujian. Kita lihat kata-katanya, walana bluwannakum bisyai'in. Bisyai'in itu nakirah. Cobaan Allah itu sangat sedikit. Kita jarang dicoba melebihi kapasitas kita. Makanya nggak ada istilah kita dicoba Allah di luar kemampuan kita. Itu tidak boleh. Taklif, memberikan taklif sesuatu yang di luar kemampuan itu tidak diperbolehkan. Maka selalu ada rukhsah di dalam sholat. Selalu ada rukhsah di dalam puasa. Selalu ada rukhsah di dalam menjalankan ibadah. Itu makna bahwa kita taklifnya itu tidak pernah dipaksa Allah. Maka di sini ketika walanabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit saja. Cobaan pertama itu minal khauf. Ketakutan itu ternyata cobaan. Takutan itu masa depan. Kalau sedih, masa lalu. Jadi dua-duanya itu nanti dihilangkan. Ini tempo hari sudah kita bahas. Jadi kalau kita takut, itu bagian dari cobaan. Misalkan, naudzubillah, kita sudah kerja secara reguler, kemudian dirumahkan. Berarti takut, ini saya dirumahkan, nanti anak istri saya makan apa? Nah, ketakutan itu sendiri adalah cobaan dari Allah. Kalau kita bisa mengusir ketakutan itu, kemudian kita usaha, maka ketakutan akan ditutup oleh Allah. Maka cuman sedikit, bisyai'in, biasanya nggak banyak. Kita menganggap banyak itu karena membesarkan. Jadi orang itu sebenarnya masalahnya bukan di masalahnya, tetapi mendramatisir masalah. Dalam hidup dia, kalau dia mau jujur, dibuka, tulis di dalam pena, di dalam kertas, masalah dia tidak banyak. Karena bisyai'in itu sedikit. Setelah takut, yang kedua ju', kelaparan. Nah, lihat. Cobaan pertama itu non fisik. Karena itu pada cobaan yang hakikatnya. Ketakutan itu cobaan yang bisa kita lawan, tetapi tidak semua orang sanggup melawannya. Yang kedua fisik. Meskipun itu berat dalam kondisi kelaparan, tetapi itu adalah bagian penyempurnaan dari cobaan yang pertama. Kemudian diulang. Tadi ya ada fisik non fisik, jadi ketakutan dan lapar. Setelah itu lapar itu sendiri yang fisik itu didetailkan sama Allah. Wa naqsin, dan kekurangan, nggak banyak kekurangannya. Minal amwal wal anfus wath thamarat. Jadi kita misalkan kecurian, kita misalkan uang kita hilang, benda-benda yang kita miliki berkurang, itu sedikit, itu kita merasa musibah. Padahal sedikit. Misalnya kita banding, harta kita sekian. Yang hilang jarang dalam hidup seseorang. Hartanya yang hilang itu semuanya. Atau sebagian besar. Seringnya hanya wanaksin. Sedikit. Dan itu dia sudah merasa cobaannya luar biasa. Padahal pada hakikatnya itu wanaksin sangat sedikit sekali. Punya uang 100, hilang 1 itu sudah luar biasa. Menganggap itu musibah. Padahal dia masih punya 99, dan itu yang terjadi. Berarti manusiawi, nggak ada masalah karena sifat manusia seperti itu. Punya 100 hilang 1 itu sedih, nggak apa-apa. Nanti ada penyelesaiannya. Kemudian wal anfus, kehilangan
nyawa, punya kerabat, orang-orang yang dicintai, itu mungkin bisa lebih dari 20. Meninggal satu, sedih nggak? Sedih sekali. Apalagi satu ini adalah misalkan orang yang paling dicintainya. Entah orang tua, entah pasangan hidup, entah anak. Itu hilang satu saja, sedih, pasti sedih. Dan itu manusiawi, diperbolehkan. Nah, yang menarik itu ada wathamarat. Padahal tadi sudah ada amwal, sudah ada anfus. Kenapa wathamarat? Wathamarat itu kemakmuran. Wathamarat itu adalah simbol kemakmuran, buah-buahan. Dan saya kira di kita agak sulit memahaminya karena athamarat itu simbol kemakmuran di tengah padang pasir. Jadi makan buah-buahan di padang pasir itu nikmatnya luar biasa. Kayak kita minum dingin di tengah musim panas. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Maka athamarat itu adalah bukan sesuatu yang primer. Jadi ini gini, orang terbiasa hidup mewah, kemewahannya hilang, itu menurut orang yang melihat itu bukan cobaan. Tetapi orang yang menjalankan itu cobaan. Makanya ada hadis, kalau orang kaya jatuh miskin itu kita disuruh mendoakan. Orang itu berat, terbiasa ada. Terbiasa kemana-mana dia naik mobil, kemudian nggak ada mobil, itu berat. Nah bagi orang yang lain, cengeng banget. Nah nggak bisa, karena orang itu athamarat itu adalah simbol kemakmuran. Sama juga, jadi ini ternyata standar kehilangan dan perasaan itu dicoba Allah itu berbeda-beda antar orang. Si A tadi ya, punya uang 100 tadi, ada yang baru kehilangan 1, dia dicoba Allah. Bagi dia, saya masih punya 99, belum merasa dicoba, Allah akan tambah. Dan inti daripada al-bala itu teguran Allah. Baik kita orang baik ataupun kita sedang berusaha baik tapi kurang maksimal. Itu cobaan. Makanya kita berharap jangan sampai dicoba Allahnya itu ditegur Allahnya keterlaluan. Ini ada kematian 1 nggak berasa, nanti jangan-jangan ditambah lagi supaya kita kembali kepada Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rum itu ya, Dhuharul Fasad, itu kan la'allahum yarji'un, supaya orang itu kembali kepada Allah. Jangan sampai kerusakan yang terjadi itu besar. Makanya ini Al-Fakir hanya mencoba memberikan visualisasi kenapa ada athamarat. Padahal tadi sudah takut, lapar, itu fisik dan non fisik. Kemudian diperinci kehilangan harta dan nyawa. Kok ada athamarat? Athamarat itu perlu. Karena standar orang diuji itu beda-beda. Bagi mohon maaf, orang yang hidup dalam kesusahan, dia sehari makan, sehari nggak makan biasa. Artinya pada saat dia tidak makan, itu bisa jadi dia tidak dianggap Allah sebagai ujian. Tapi begitu misalkan anaknya atau orang tuanya meninggal, dia baru merasa diuji. Tapi bagi orang lain yang terbiasa makan setiap hari, tiba-tiba nggak makan, itu cobaan. Makanya itu athamarat adalah simbol kemakmuran tadi itu. Jadi bukan daripada buah-buahannya, tetapi kepada simbolnya. Wallahu alam. Nah, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu inda sadmatil ula. Dalam riwayat lain, innamas sabru inda awwali sadmah. Karena begini, di dalam sebuah hadis ya, ada seorang ibu-ibu yang anaknya mati, meninggal, kemudian dia menangis sampai meraung-raung. Dan dia ditenangkan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah ini dikatakan atau mendapatkan perlakuan dari perempuan ini tidak layak. Setelah itu, setelah agak reda, ibu-ibu ditanya, kamu tahu nggak orang yang tadi menenangkan kamu? Itu adalah Rasulullah. Nah, perempuan tersebut menyesal. Dan dari situlah Rasulullah SAW kemudian bersabda, innamas sabru inda awwali sadmah atau inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada saat kita mendapatkan musibah, bukan 2-3 hari lagi. 2-3 hari lagi orang udah mikir normal. Orang marah, rata-rata orang malah menyesal. Tapi begitu melihat pintunya udah pecah, misalkan TV-nya udah pecah, dia pasti nyesal. Dan itu tidak berfungsi. Tapi la taghdab itu pada saat kita berada di puncak kemarahan. Nah, kita bisa melawan kemarahan, itulah yang disebut kesabaran yang puncak. Sama pada saat musibah terjadi pertama kali, kehilangan atau kekurangan tadi itu, takut, ju', kemudian harta, kemudian kematian, termasuk tadi
kehilangan simbol kemakmuran, kita bisa sabar, nah itu akan diberikan kabar gembira. Apa itu orang-orang yang mendapatkan kabar gembira? Orang-orang sabar itu apa? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan, ini syaratnya pertama, mengatakan. Kenapa? Perkataan itu bisa memberikan setruman motivasi. Makanya gini, kalau kita mendapatkan musibah, kita coba aja innalillah. Harus dikatakan, karena itu akan mendoktrin otak kita. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu filosofinya dalam. Innalillah, kami ini berasal dari Allah, milik Allah. Kalau hidup kita itu bersama kepemilikan Allah dan orbit Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali dengan Allah. Kembali kepada Allah, kembali beserta Allah. Dan orang yang hidupnya tidak bersama Allah, wa inna ilaihi rajiun, itu sulit. Makanya ini dalam kematian itu di dalam keranda ditulis itu ya. Itu filosofinya sangat dalam. Orang yang mampu hidup di jalan Allah, kembali kepada Allah, dan dia hidup. Makanya para mujahid fisabilillah, tentara-tentara Allah itu, bahkan termasuk orang-orang yang terbiasa dia berperang di jalan Allah, dia akan mengatakan meninggal di jalan Allah itu berat, tetapi lebih berat adalah hidup di jalan Allah. Karena kalau meninggal di jalan Allah selesai, dia mendapatkan kemuliaan. Tapi konsisten di jalan Allah itu lebih berat. Karena kan kita hidup konsisten dalam Allah kan untuk berakhir seperti itu. Hari ini kita masih ringan salat subuh berjamaah. Tapi 2-3 hari lagi belum tentu. 2-3 hari lagi pikiran kita seperti apa belum tentu. Makanya untuk konsisten inilah itu yang disebut dengan fisabilillah. Ucapan fisabilillah itu penuh filosofis. Berada di dalam jalan Allah. Bukan hanya sekali 2 kali aja, tapi selalu berada di dalam. Maka la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan kecuali kamu berislam. Kan pertanyaannya, emang saya boleh milih nggak mati? Nggak bisa. Berarti tidak punya pilihan, kita harus mati dalam keadaan Islam. Itu makna fisabilillah ya. Nah, ulaika, orang-orang yang sabar itu adalah akan mendapatkan sholawatun min rabbihim wa rahmah. Ini kata-kata yang luar biasa. Salat dari Allah. Arti salat itu, arti bahasanya doa. Tapi kalau doa dari yang memberi itu nggak pas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu beda. Salawatnya Allah dengan salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Kepada Allah lain. Malaikat, maaf, dari Allah lain, dari malaikat lain, dari orang beriman lain. Kita bersalawat kepada Nabi itu, kalau malaikat itu mendoakan. Kalau Allah, di sini kata Imam Al-Ghazali, al-i'tina bisya'n. Jadi mengawal, meriayah semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu sudah sabar, tanpa diminta dia akan diberikan i'tina itu. Dan pertama yang akan dihilangkan tadi yang disebut pertama, apa itu? Al-khauf. Ketakutan. Dan kalau ketakutan tidak ada, dengan sendirinya musibah itu mengakibatkan apa? Kesedihan. Dan itu Al-Fakir termasuk orang yang mengambil madhab la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu sebagiannya bisa diberikan Allah di dunia. Jadi apa yang dia takuti? Semuanya udah milik Allah. Apa yang membuat dia sedih? Musibah itu tidak akan membuat dia berputar kembali ke masa lalu. Maka sholawat di sini artinya, dan bukan sholat ya, sholawat. Bukan hanya sholawat. Lihat, sholawatun min rabbihim wa rahmah. Berarti sholawat di sini bukan rahmah. Karena arti pertama kalau dari Allah, sholat itu artinya rahmah. Tetapi rahmah disebut berarti bukan. Lalu apa? Itulah hikmahnya. Dan disebut sholawatun. Sholawatun itu unlimited, nggak bisa dibatasi. Seperti Lailatul Qadri khairun, lebih baik, itu nggak bisa dibatasi. Sama, sholawatun. Jadi salat-salat dari Allah kepada orang-orang yang bersabar itu bisa berarti pertolongan. Bisa berarti meninggikan derajatnya. Orang yang sabar akan ditinggikan derajatnya. Bisa berarti kasih sayang, tapi bukan hanya rahmah. Rahmah disebut lagi, berarti beda. Jadi artinya banyak dan tidak ada pertentangan di dalam kebahasaan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan disampaikan kepada alamat yang benar. Hidayah itu kan ketika seseorang sampai kepada
alamat yang benar, yaitu mendapatkan surga dan ridhonya. Ini satu tema tertentu. Kemudian tema berikutnya ada hubungannya. Lah, kok tiba-tiba membicarakan haji? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ternyata haji itu ibadah fisik, betul. Haji itu perlu pengorbanan, betul. Pengorbanannya itu banyak. Bukan hanya harta, fisik, juga keikhlasan dan sebagainya. Seorang dokter profesional untuk meninggalkan sekian hari itu berapa M? Kalau dia pergi haji ya. Seorang bisnismen, ya meskipun sekarang udah enak ada telepon. Tetapi walau bagaimanapun dia harus mengasingkan fisiknya selama sekian hari dan beribadah fisik itu itu pengorbanan. Dan ini disamakan dengan peperangan. Tadi kan membicarakan 5 yuktal, berarti ada kontak fisik. Dan peperangan kita jangan terlalu didramatisir menjadi sesuatu yang seram. Karena peperangan itu menjadi kenyataan yang selalu ada. Sekarang di dunia mana yang tidak ada peperangan? Sekarang di dunia mana dalam perpolitikan itu selalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sejarah setelah Nabi Muhammad SAW, meskipun dimulainya dengan kebaikan, tetapi gara-gara kekuasaan seseorang bisa saling bunuh sesama saudaranya. Itu sudah ada sejarahnya. Meskipun itu hasil dari provokasi, itu tidak membicarakan itu. Berarti peperangan itu dengan haji ada kesamaan. Ada di sana ujian kesabaran, ada di sana ujian niat yang ikhlas. Maka di sini perlu disebut. Jadi meskipun seolah-olah kasar gitu ya, apa hubungannya dari sabar kok membicarakan haji? Ini ada keterkaitan itu ya. Karena fisik itu yang pertama. Kan kita menilai dari zahirnya. Lalu yang kedua disebut Safa dan Marwah, kemudian wala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Jadi kalau yang pertama tadi kalian sekarang mengisahkan. Orang yang berhaji dan berumrah itu diperbolehkan untuk tawaf. Lah, pertanyaannya kok dibolehkan, bukannya itu rukun? Begini. Tadinya orang-orang Islam itu malas untuk tawaf karena di pojok-pojok itu ada berhala. Setiap tawaf orang-orang kafir itu ngusap berhalanya. Makanya orang jadi malas. Dan sekarang kata-kata Allah fala junaha, enggak apa-apa. Kalian tawaf aja, bukan berarti enggak apa-apa itu boleh tawaf boleh enggak. Lain. Sama seperti ini, kalau kita dalam keadaan safar, fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Kita diperbolehkan mengqasar salat kan? Itu bukan berarti diperbolehkan itu tidak dibalas oleh Allah, tetapi kita diringankan. Nah, karena kalau udah sholat berarti kewajiban kita gugur mendapatkan pahala. Sama ini tawaf diperbolehkan dan tidak dianggap aib asal kalian tidak menyentuh berhala-berhala itu, dan nanti kan juga dibersihkan. Jadi ini wala junaha alaikum, ini negatif semua ya. Tadi kan wala taqulu, wala junaha, itu untuk membersihkan yang negatif-negatif dulu. Karena kelihatannya orang itu mati, ternyata tidak. Kelihatannya ada berhala, ternyata berhala itu nanti akan tersingkir dengan sendirinya. Dan lihat, fa innallaha syakirun alim. Allah itu syakir. Makanya orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia berterima kasih, malam yashkurillah, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak bisa berterima kasih kepada manusia, dia sulit bisanya bersyukur pada Allah SWT, karena dia menganggap itu sesuatu karunia. Kenapa? Orang bisa naik haji, orang bisa tawaf dalam kondisi aman, itu adalah karunia Allah. Makanya Allah yang akan bersyukur, Allah yang membuat kalian bersyukur, Allah yang membuat bahwa kalian ini layak untuk dimuliakan seperti itu. Jadi makna syakir di sini banyak ya, dan alim itu digabung dengan pengetahuan yang unlimited, enggak ada batasnya. Sementara innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Kita akan membicarakan sesuatu yang lebih berat. Kita membicarakan laknat di sini. Sementara sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang yang menutupi kebenaran dari yang kami turunkan, al-bayyinat wal huda, petunjuk dan tanda-tanda kekuasaan Allah, min ba'di ma bayyanahu linnas, sesungguhnya Allah sudah turunkan itu.
Jadi kan ibaratnya gini, dari kepala desa sudah menurunkan bantuan 100 M untuk desa A, untuk penduduk desa A. Tetapi kemudian yang sampai ke bawah itu mungkin bisa jadi setengahnya, bisa jadi kurang. Ini untuk perumpamaan saja. Maka orang-orang itu menyembunyikan dari yang sesungguhnya. Dan ini kata Allah, karena orang-orang ahli kitab itu tidak semuanya dipungkiri. Mereka beriman sebagian saja. Kira-kira seperti itu. Dikorup itu ayat-ayat Allah. Pengetahuan mereka bahwa Nabi akhir zaman itu nanti menghadap kiblat ke Baitullah itu sudah ada. Tapi kenapa mereka itu mengingkari begitu mereka ditinggalkan kiblatnya? Kemarin sudah kita bahas ya. Begitu mereka ditinggalkan kiblat ke Baitul Maqdis, menghadap kiblat yang Nabi Muhammad rindukan, itu mereka langsung klaim ini nggak punya pendirian. Kemarin sholat ngadep sana, sekarang sholat ngadep yang lainnya, nggak punya pendirian. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegaskan orang-orang yang menyembunyikan sesungguhnya. Makanya ini cobaan orang-orang yang benar. Cobaan orang-orang yang pinter. Mereka syakirun alim ya, maha mengetahui. Orang yang pinter itu atau orang yang tahu itu cobaannya berat. Makanya kadang ada yang halal dengan pengetahuan dia dan dengan luar biasa dalilnya bisa menjadi haram. Atau sebaliknya. Kenapa? Karena dia bisa bersilat lidah. Tapi orang yang melakukan ini setelah standar yang diturunkan Allah, ayat-ayat Allah itu jelas, akan mendapatkan apa di sini? Ulaika yal'anuhumullah. Mendapatkan laknat dari Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan akan dilaknat oleh orang-orang yang marah. Al-la'inun itu orang-orang marah, orang-orang yang melaknat mereka. Siapa al-la'inun? Di situ para mufassirin berbeda pendapat. Al-la'inun di sini ada yang mengatakan malaikat. Al-la'inun adalah orang-orang yang dizalimi oleh dia. Oh, kenapa? Orang ini masih hidup. Jadi nanti orang-orang yang kita zalimi ketika mati, kita bunuh misalnya, orang itu bisa melaknat kita, na'udzubillahi min dzalik. Dan itu rangkaiannya itu beda tipis dengan laknat Allah. Makanya orang-orang yang zalim dia menjadi berat. Kenapa? Karena yang melaknat dia bukan hanya Allah, tetapi al-la'inun. Al-la'inun banyak sekali. Bahkan dikatakan bumi juga bisa melaknat. Bumi itu bisa melaknat. Bumi disebut manusia itu di dalam Al-Quran dan jin dikatakan ats-tsaqalain ya. Pernah dengar ya? Ats-tsaqalain. Artinya apa? Yang berat. Kenapa? Karena manusia itu secara fisik berat-beratin bumi, dia injek-injek. Lah kalau nggak punya kebaikan, ya nyusahin kan? Ya beda dengan orang tua yang capek pulang-pulang kerja diinjek-injek ke anaknya, itu lain lagi cerita. Itu kenikmatan jadi diinjak-injak itu artinya diregangkan ototnya. Tapi ini kalau tidak ada fungsinya dia hidup, hanya ngeberatin saja, maka disebut ats-tsaqalain. Ats-tsaqalain dari tsaqal, memberatkan. Secara fisik manusia ngeberatin bumi dan bumi akan melaknat orang-orang yang tidak sesuai dalam berada di dalam track Allah ini. Makanya ini sederhana, Al-Fakir nggak bisa menggambarkan kengeriannya, tapi coba kita rasakan. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Diteruskan, diselingi ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat diikuti dengan amal saleh wa bayyanu, dan mereka tarajuk ya, memberikan penjelasan lagi. Jadi penyakit orang yang tahu itu gengsi luar biasa. Misal naudzubillah, Al-Fakir hari ini memfatwakan atau mengatakan hari ini hukumnya begini. Setelah pulang melihat yang Al-Fakir katakan itu salah, besok untuk merevisi kesalahan itu berat. Dan itu cobaan orang yang alim. Alim itu yang tahu ya. Itu cobaan. Orang yang berada di kekuasaan, kebijakannya salah, dia merevisi kesalahan kebijakan itu berat. Makanya ilal ladzina tabu wa aslahu dan wa bayyanu. Dia harus jelaskan lagi. Menjelaskan bahwa dulu yang dilakukan salah, yang benar itu seperti ini. Atau ijtihad dia yang dulu itu salah, sekarang yang benar seperti ini menurut dia.
Kemudian faulaika atubu alaihim, akan diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima taubatnya. Wa anat tawwab. Tawwab itu Allah sediakan taubat penerimaan yang lebih. Tawwab itu superlatif ya. Karena taib itu adalah orang yang bertaubat. Tawwab itu orang yang zat yang menerima taubat, yang taubatnya itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Padahal Allah itu kan prerogatifnya orang ini taubatnya diterima itu kita tidak tahu. Tapi Allah Tawwab, kesalahan apapun akan diterima. Dan Ar-Rahim, Ar-Rahim itu Allah kasih sayang. Maka kita nggak bisa mengklaim ini dosanya nggak bisa diampuni Allah. Nah kalau dia sungguh-sungguh dapat. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar. Di atas tadi ya. Kafir itu bukan berarti karena dia tidak tahu atau karena dia pura-pura tidak tahu, tapi justru kekafiran yang pertama itu dia tahu tapi gengsi. Ulaika alaihim, diulang lagi. Mereka akan mendapatkan apa? La'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Ini naudzubillah. Konteksnya tadi ya, ini bukan orang kafir yang biasa, karena kita definisi dalam hidup ini nggak bisa you orang kafir ya karena non muslim, nggak bisa kita dengan serta-merta katakan demikian. You mukmin, you kafir. Jadi hitam putih nggak bisa juga. Ini konteksnya tadi membahas adanya gengsi, adanya orang yang menutup pengetahuan imannya, adanya orang yang menghalang-halangi kebaikan. Itu bisa digolongkan kafir. Tapi kita nggak boleh mengklaim itu. Orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan demikian, diulang lagi kalau tadi yal'an itu fi'il mudhari yang berarti continuous. Na'udzubillah ya. Allah katakan tadi ya, saya baca ulang ya. Ulaika yal'anuhumullah. Bukan ulaika la'anahumullah. La'anahumullah sudah dilaknat, ada kemungkinan dihapus. Tapi yal'an itu continuous, fi'il mudhari. Sedang terjadi dan terus terjadi. Nah ini isbat bentuknya. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang-orang itu akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat dan semua manusia. Jadi kezaliman, hal-hal yang tidak disukai dari manusia, hati-hati. Jadi ada orang melaknat kita pada saat dia hidup, hati-hati. Kalau dia melaknat kita pada saat kita hidup, kita harus segera tabayun. Kenapa Anda melaknat saya? Bisa jadi karena salah prasangka. Nah, kalau kita sudah mati dilaknat, naudzubillah, atau sebaliknya, kita masih hidup tapi orang yang mati itu melaknat kita, itu masuknya di atas tadi. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anhumul la'in wa yal'anuhumul la'inun. Maka hati-hati kita dengan laknat ya. Dan laknat itu sebenarnya apa? Laknat itu adalah kalau dari Allah itu yang paling tinggi diddur rahmah. Kebalikan daripada rahmat. Minimalnya rahmat itu tidak diperhatikan. Maka dalam surat Yasin itu ada kata-kata wa khasyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Ar-Rahman. Kan enggak matching ya. Harusnya yang ditakuti itu yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha pemaksa, Al-Qahhar, Al-Aziz misalnya, Al-Mutakabbir, Al-Muntakim yang bisa membalas. Tetapi wa khasyar rahman, kenapa ada takut kepada Ar-Rahman? Takut Ar-Rahman itu takut tidak disayangi. Ya, itu minimal ya, dimulai dari situ. Yang paling tinggi Ar-Rahman itu lawannya laknah itu. Laknah itu diazab, dibenci, dicuekin, dijadiin satu. Gabungan antara azab fisik dan azab psikis itu tadi. Nah, yang berikutnya khalidina fiha, dilaknat khalidina fiha dan berada terus-terusan dalam hal kekekalan itu. La yukhaffaf, tidak diringankan barang sedikit pun. Anhumul azab walahum yunzarun, tidak ada jeda-jedanya, tidak ditunggu. Kalau manusia di dunia sehebat-hebat orang nyiksa, capek yang nyiksa. Ya kan? Dipukuli 5 orang, kira-kira itu berhenti nggak? Ya maksimal setengah jam, tangannya udah capek, berhenti. Di akhirat itu tukang pukulnya memang diprogram untuk itu. Ya kan? Diprogram untuk mukul. Kerjaannya untuk itu. Profesinya untuk itu. Dan malaikat diciptakan seperti itu, malaikat azab, dia tidak bisa kompromi. Tidak bisa diajak negosiasi.
Karena kita negosiasinya untuk dengan apa? Nggak ada. Dan kata Allah, orang ini kan kalau kita ya dipukul mati selesai. Tidak ada di akhirat itu istilah mati dan hidup. Di akhirat kekekalan adanya. Ketika dia dibakar misalkan, di sate udah habis dagingnya, tinggal tulangnya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kembali lagi kulit, karena yang merasakan sakit itu kulit. Jadi ini makna yang harus kita rasakan, yang harus kita sama-sama hadirkan, visualisasikan. Khalidina fiha itu bukan sembarang kata. Apalagi ditambah la yukhaffaf, tidak diringankan. Kemudian la yunzarun, enggak ada jedanya, enggak ada ditunggu mereka. Enggak ada siksaan itu. Meskipun ada beberapa orang ya dapat keringanan, misalkan Abu Jahal atau Abu Lahab di hari tertentu dia diringankan, atau Abu Thalib mendapatkan keringanan karena beliau itu mendukung dakwah Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap termasuk bukan orang yang beriman kepada Allah. Ini kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan terakhir Allah tutup pada kesempatan kali ini. Wa ilahukum, kembali ya. Kalau yang tadi itu disebut dengan gaib, ngomongin orang. Orang yang begini itu ngomongin orang. Tapi langsung, karena tadi dimulainya dengan face to face ya, mukhatab. Ini wa ilahukum, dan Tuhan kalian adalah ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ini nama Allah itu lebih dari 99, tapi yang kita tahu 99 ya. Tapi yang dipilih di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ini yang paling banyak digunakan Allah. Ar-Rahman, orang ini mau bandel mau taat tetap dikasih itu rizki. Kita bersyukur apa enggak ngaruh, oh tetap kasih asupan. Kalau kita kan lain, enggak bayar listrik coba. Berapa kali enggak bayar listrik? Dicabut enggak listriknya? Cabut. Allah enggak bersyukur kita sama Allah 10 tahun bisa jadi enggak diapa-apain sama Allah. Kita enggak sholat sudah lama bisa jadi biasa aja. Makanya sholat itu tidak ada kaitannya dengan kemakmuran. Meskipun di dalam panggilannya hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kemenangan. Tapi maknanya jangan dinilai secara letterlek kebahasaan bahwa sholat itu ada hubungannya. Kalau sebabnya menuju kemakmuran itu kita kerjakan, kemenangan itu kita kerjakan dengan giat bekerja dan tawakal. Ini satu. Yang kedua, wa ilahukum ilahun wahid. Satu itu kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kata-kata auhayna, rozakna, arsalna itu dengan kami utus, kami ciptakan, itu ada musyarakah. Tapi kalau sudah berbicara kepada ibadah, itu hanya Allah kita beribadah. Allah menciptakan kita, kami kata Allah, karena orang tua kita terlibat. Kecuali Nabi Adam itu ciptakan langsung. Kami utus malaikat, kami utus Nuh sebagai Rasul karena ada malaikat, keterlibatan malaikat. Kami wahyukan kepada Muhammad karena ada Jibril. Kami berikan rizki kepada kalian, kenapa? Karena kita mendapatkan rizki tidak langsung dari Allah. Melalui bekerja, melalui jasa. Ada orang banyak terlibat supaya kita juga bersyukur. Ternyata uang materi yang sampai ke kita itu prosesnya panjang. Yang gaji bulanan misalnya, itu kan dia kerja tanggal 1 baru digaji akhir bulan. Kan lama itu. Iya kalau umurnya masih sampai. Kalau nggak sampai kan gajinya diberikan kepada ahli warisnya. Ini kan gitu. Yang kerja harian itu digajinya sebelum atau sesudah? Sesudah. Kita kerja mati-matian di awal hari baru dapat gaji di akhir hari. Jadi itu makna terlibat. Orang yang terlibat dalam hidup kita banyak. Tetapi yang membuat semua orang itu terlibat adalah satu. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Maka dengan harapan sebagai closing statement bahwa ar-rahman rahim ini harus mendarah daging dalam diri kita. Kasih sayang itu dalam artian kita bersabar dalam menghadapi orang-orang yang melawan dakwah kita atau tidak setuju atau menghalangi. Bersabar itu bukan menyerah, tetapi terus menyampaikan itu dengan cara-cara dan strategi yang mungkin tidak bisa kita bicarakan di sini. Ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan dengan memberikan konklusi ringan. Hubungan sabar cobaan yang tadi sudah disebut, hubungan orang yang hidup dan mati pada hakikatnya semua sama, tetapi yang membedakan dia adalah di sana dia mendapatkan kemuliaan atau kehinaan. Kemudian persamaan antara haji dengan
berjihad atau berperang di jalan Allah, itu ujian pertama fisik, karena fisik itu yang dilihat manusia. Orang mati fisiknya, hakikatnya tidak demikian. Dan terakhir, tetap Allah berpesan, kesabaran itu kalau dikaitkan dengan wa ilahukum ilahun wahid, itu menjadi kita tidak ada batasnya. Karena pada hakikatnya kesabaran itu nggak ada batasnya. Kalau kita tahu Tuhan kita satu, Tuhan yang maha penyayang, memberikan solusi dari segala masalah satu, maka kesabaran kita tidak akan pernah habis. Itu saya kira yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti kita bisa tindak lanjuti dengan dialog beberapa menit setelah ini. Sekali lagi, wa jazakumullah khairan. Al-Fakir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.